Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wiratama. Saya dari Prodi Manajemen Informatika kelas 4C. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi berbasis website yang sudah saya buat dengan judul Toko Kue Online yang bernama Cake Delivery berbasis kode Igniter 3 dengan integrasi API Raja Ongkir. Oke, sebelum mulai aplikasinya, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital di berbagai bisnis, termasuk toko kue. Banyak toko kue menggunakan sistem pemesanan manual yang menyulitkan pelanggan dan pengelolaan pesanan. Dalam bisnis online, pengiriman menjadi faktor penting sehingga dibutuhkan fitur cek ongkos kirim yang transparan dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi web toko kue online yang menggunakan kode Igniter 3 untuk sistem yang cepat dan aman, serta integrasi API Raja Ongkir, agar pelanggan dapat dengan mudah mengecek ongkos kirim secara real-time, meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan dalam bertransaksi. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan kue secara online tanpa harus datang ke toko. Meningkatkan efisiensi pengelolaan pesanan, baik pemilik toko dengan sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi. 3. Mengintegrasikan fitur cek ongkos kirim otomatis menggunakan API Raja Ongkir untuk memberikan estimasi biaya pengiriman yang akurat dan transparan. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya, tapi sebelum itu kita aktifkan dulu SAMPP-nya ya. Kita aktifkan Apache dan MySQL. Oke, kita lanjut ke Google di sini. Kita ketikkan localhost. Di sini ada 3 aktor ya, ada admin, super admin, dan pelanggan. Kita ke halaman admin dulu ya. Kita masukkan localhost, nama hotdog kita, dan admin. Nah, di sini kita login sebagai super admin aja supaya lebih lengkap fiturnya. Kita masukkan passwordnya dan kita klik login. Nah, di sini ada total orderan, total kue, pelanggan, dan kategori. Nah, total orderan ada di sini. Kenapa tidak ada? Karena belum ada yang order. Oke. Ada sih sebenarnya di bagian selesai sini. Tuh. Oke, ke bagian total kue. Di sini akan menampilkan kue. Dan begitu juga yang selanjutnya. Oke, kategori. Di sini kita bisa CRUD kategori dan kita gunakan search dulu ya. Misal kita mau cari kue basah, dia akan menampilkan kue basah saja. Begitu juga yang lainnya. Oke, fitur hapus juga bisa kita hapus. Dia akan menghapus cupcake ini. Tuh, data berhasil dihapus. Lalu kita add. Nah, kita masukkan misal cupcake lagi deh. Cupcake. Kita simpan. Nah, di sini dia akan masuk cupcake-nya dan ada notifnya. Nah, ini kue. Di sini kue juga bisa kita CRUD ya. Di sini ada edit. Edit, bisa kita edit. Ada hapus, ada cari. Misal kita mau cari cheesecake. Nah, dia akan menampilkan cheesecake di sini. Ada cheesecake dan ada red velvet cake. Di sini ada fitur hapus juga. Misal kita hapus. Oke, di sini dia akan berhasil menghapus cupcake. Lalu kita tambahkan kue. Misal kita tambahkan cupcake lagi yang sudah kita hapus. Kita pilih kategorinya cupcake. Misal harganya 40.000 dan beratnya 200 gram. Nah, kita jelaskan di sini. Memiliki 2 varian rasa yang berbeda. Nah, kita pilih gambarnya. Kita masukkan cupcake ini yang vanilla. Di sini akan muncul pratinjau gambarnya seperti apa. Oke, muncul ya. Lalu kita klik simpan. Dan otomatis akan tersimpan sini cupcake. Nah, fungsi gambar kue ini untuk menampilkan beberapa gambar di bagian previewnya di halaman pelanggan nanti. Misal kita klik kelola gambar, misal kita tambahkan saja gambar sini, kita tambahkan yang kedua, misal kita kasih rasa coklat. Nah, rasa coklat. Di sini akan muncul ya gambarnya. Lalu kita simpan. Nah, nanti akan tersimpan di sini. Di sini untuk melihat laporan masuk tadi, nanti fungsinya kita jelaskan secara rinci bagian ini kalau sudah ada yang memesan. Oke, ini laporan. Kita cek laporan dulu. Misal tadi saya melakukan transaksi dummy tanggal 13 bulan 7 2025. Kita cetak. Nah, ini ada untuk mencetak laporan yang
hari tadi. Ini ya. Tuh, kita klik cetak. Nanti dia akan mencetak. Nah, kenapa sini ada 0? Tadi saya mencoba tidak check out dan ternyata masuk juga. Oke, alhamdulillah berhasil ya, Bun. Nah, kita kembali lagi ke laporan. Laporan bulanan juga bisa di bulan 7 2025. Kita cetak. Nah, dia akan muncul laporan bulanannya di sini. Itu ada total 380. Kenapa ada 2? Karena tadi saya mencoba juga. Nah, di sini ada pelanggan. Admin dan super admin bisa melihat pelanggan. Dan ini adalah fitur spesial untuk super admin. Dia bisa mengelola toko. Nah, ini terintegrasi dengan API Raja Ongkir ya juga. Nah, di sini kita misal klik Kalimantan Barat dan ininya akan muncul otomatis Sambas. Ini otomatis ya munculnya sesuai kota. Kalau misal ke Jawa Barat, dia akan menampilkan kota di Jawa Barat juga ini. Ada Cirebon, Depok, Majalengka, Kuningan, Karawang gitu ya. Karena saya Kalimantan Barat, kita pilih Kalimantan Barat. Nah, di sini kita pilih Sambas ya. Nanti jarak ongkirnya dihitung dari halaman ini ke pelanggan nanti sesuai jaraknya dari jarak yang di halaman admin ke pelanggan. Oke, kita simpan. Nah, di sini akan berhasil diganti. Oke, sekarang user admin super admin bisa mengelola user admin dan super admin dan bisa mengganti passwordnya juga dan bisa mengganti password admin juga. Nah, sekarang admin, fitur admin itu adalah cuman seperti ini. Kita lihatkan secara langsung saja. Nah, fitur admin dia cuman bisa melihat kue, gambar kue, CRUD-nya ya, melihat laporan, melihat pelanggan, terus melihat pesanan masuk juga. Oke, sekarang kita ke halaman pelanggan. Kita masukkan localhost, kita klik hey. Nah, di sini adalah halaman pelanggan saya dan ini kue yang sudah kita masukkan tadi. Halaman pelanggan saya di dashboardnya ada home, kategori dan kontak, ada register atau login dan ada keranjang. Di sini kita klik keranjang kosong. Nah, di bagian footernya juga ada dan ini bannernya adalah otomatis bergerak ya. Kita tunggu dulu sampai dia bergerak. Agak lama karena saya settingnya 5 detik. Nah, dia akan bergerak sendiri otomatis tanpa kita klik. Oke, tuh gerak lagi. Nah, ini adalah tampilan kue yang sudah saya masukkan tadi beberapa. Nah, misal kita mau check out Danish pastry. Nah, ada notifnya kue berhasil dan di keranjangnya ada 1 di sini. Misal kita mau check out, dia tidak bisa dan akan mengalihkan ke halaman login. Karena apa? Karena kita belum login. Oke, anggapnya saja kita tidak punya akun. Jadi kita klik belum punya akun dan daftar di sini. Nah, kita misal masukkan nama pelanggannya yaitu Tama. Kita masukkan emailnya tama@gmail.com. Kita masukkan passwordnya 12345 12345. Kita register. Dan akan muncul notif, selamat, register berhasil, silakan login. Nah, kita masuk sebagai Tama ya tadi. Tama dan passwordnya 12345. Kita klik login. Nah, sekarang kita udah login dan keranjangnya yang kita pesan masih tersimpan. Oke, misal kita mau lihat dulu nih kuenya. Nah, misal kita preview. Nah, di sini akan muncul nih, memiliki 2 varian rasa yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, ini rasanya yang tadi. Kita udah menambahkan ini kan. Nah, dia akan masuknya di sini. Jadi itu fitur gambar kue ini ya. Dia akan masuk di sini. Nah, misal kita pesan saja, kita masukkan keranjang. Dia akan muncul notif. Nah, ini. Lalu kita bayar check out. Nah, di sini di bagian tujuan sama rincian biaya, dia terintegrasi dengan API Raja Ongkir. Apa sih API itu? Nah, API itu cara kerjanya secara simpel. Web saya merequest ke halaman Raja Ongkir. Raja Ongkir itu adalah web penyedia ongkir secara otomatis dan terintegrasi. Jadi, web saya meminta info ongkir ke web Raja Ongkir melalui API. Lalu Raja Ongkir akan mengembalikan request saya, feedbacknya melalui API dan API akan menyerahkan kepada web saya. Jadinya akan seperti ini. Nah, cara inisialisasinya, pertama, kita harus login dulu ke halaman Raja Ongkir. Kita login di sini. Nah, API-nya ini akan dapat secara otomatis.
Lalu untuk bagian pilihnya ini semuanya otomatis dari Raja Ongkir. Dan untuk perhitungan biayanya dan beratnya ini 400 tambah 200 jadi 600. Ini juga dari Raja Ongkir. Jadi fungsi API itu untuk memudahkan komunikasi antara web dan memudahkan programmer agar kode dan logika yang perlu diketik tidak banyak. Jadi seperti itu ya. Dan cara inisialisasinya di VS Code ada di sini. Kita ke halaman Raja Ongkir. Nah, ini adalah bagian inisialisasinya. Nah, di sini pertama kita masukkan private API key-nya dulu. Dapatnya dari mana? Ya, dari sini tadi. Nah, dari API key-nya ini. Jadi kita masukkan di sini. Dan kita inisialisasi untuk provinsi, kota, ekspedisinya ada 3, JNE, Tiki, dan POS. Kenapa cuma 3? Kita lihat di halaman API-nya ini. Dia hanya menampilkan 3 ini, tuh, JNE, POS, dan Tiki. Nah, ini untuk dokumentasinya ya. Di sini ada semua. Lalu dia akan kita integrasikan di checkout sini. Nah, ini ada nih tuh, masukkan data untuk milih provinsi, kota, ekspedisi, dan info lainnya dan kota tujuan-tujuannya. Nah, ini untuk perhitungannya tadi. Ini tuh. Ini dapatnya otomatis dari dokumentasi Raja Ongkir ya. Nah, misal yang mesannya dari Kalimantan Barat juga. Terus kotanya Sambas. Ini otomatis ya. Dari Jambi misal bisa juga. Di sini akan menampilkan kota-kota dari Jambi. Nah, kalau kita Kalimantan Barat, kita masukkan Sambas, ekspedisinya kita JNE aja. Nah, di sini nanti dia akan muncul. Misal kita masukkan alamat kita di sini. Nama penerimanya kenapa Anis nih? Kita ganti saja ya. Kita ganti menjadi nama saya saja, Eka Wiratama. Eka Wiratama. Nah, kode posnya. Di sini kita pilih dulu paketnya berapa. Misal kita mau yang ongkir CTC. Ongkirnya 6.000, sampainya 2 sampai 3 hari. Nah, dia akan otomatis tertambah dan terhitung di sini. Oke, nomor HP-nya kita masukkan di sini. Oke, sekarang kita klik proses pembayaran. Nah, otomatis kita akan langsung dialihkan ke halaman pesanan saya di sini. Misal kita mau memesan lagi, tapi tidak jadi deh, saya tidak mau jadi pesan, kata orangnya kan. Jadi kalau dia mau check out-nya, kita klik akunnya. Di sini ada akun dan di sini ada pesanan saya. Nah, ini pesanannya tadi. Kita klik bayar. Oke, di sini ada total yang harus dibayar. Nomor rekening yang dituju kita masukkan, misal atas nama Tama. Nama banknya misal BRI dan nomor rekeningnya ini. Terus kita pilih bukti pembayaran. Nah, kita masukkan saja ngasal bukti dummy untuk ngetesnya saja. Lalu kita klik kirim bukti. Nah, di sini otomatis dia akan sudah bayar dan verifikasi, tapi belum diproses. Bagaimana cara memprosesnya? Ada di halaman admin sini, di bagian pesanan masuk. Nah, ini tadi ada pesanannya. Ini nomor ordernya otomatis. Dan di sini ada totalnya dan tadi cek bukti pembayarannya ini ya. Tuh ada BRI, namanya, nomor rekeningnya dan bukti transaksinya. Ini contoh saja ya, tidak real. Nah, lalu kita klik proses. Nah, di sini otomatis di halaman pesanan masuk dia akan hilang dan masuk ke halaman di proses ini. Nah, ini dan juga di bagian ini juga akan hilang, masuk di halaman di proses ini. Lalu ingin mengirimnya, kita tinggal klik kirim. Kita masukkan nomor resi sembarangan aja, kita kirim. Nah, otomatis di halaman proses dia akan hilang dan masuk di halaman dikirim. Tapi belum masuk ke halaman selesai. Nah, bagaimana cara menyelesaikan halaman yang dikirim ini? Caranya, di sini otomatis bagian di proses ini sudah hilang dan ada di bagian dikirim. Nah, di sini. Misal nih, kuenya sudah sampai, kita tinggal klik diterima. Nanti akan muncul ada pesan. Apakah Anda yakin pesanan dengan nomor ini sudah diterima? Kita klik sudah. Nah, otomatis dia di sini akan sudah habis transaksi ini pesanannya. Lalu ada masuk di history di sini dan di bagian admin dan juga di sini juga sudah hilang dan masuk di halaman selesai. Nah, juga di dashboardnya juga berubah. Nih total orderannya jadi 3 dan di laporannya juga bertambah. Gitu ya. Nah, jadi sekian untuk bagian pemesanannya. Lalu kita review bagian kontak di sini. Di sini ada nomor WhatsApp saya, email saya, dan biodata saya.
Di sini saya membuatnya menggunakan React plus Vite plus Tailwind CSS. Nah, di sini ada muka saya yang sangat ganteng. Oh my god. Di sini ada ketertarikan saya, nama saya. Ini adalah slogan saya, build with purpose, code with heart. Oke, di sini ada about tentang saya. Nah, di sini ada tools yang saya gunakan untuk membuat web. Ada VS Code, React, Tailwind, Bootstrap, JavaScript, GitHub, repository, dan Laravel. Di sini ada beberapa proyek, tapi tidak saya masukkan semua. Dan ini adalah kontak. Di sini bisa terhubung ke email saya. Jadi, kalau kalian ingin kerja sama dengan saya, kalian tinggal masukkan nama kalian, email kalian, dan pesan yang ingin kalian tuju kepada saya. Ini aktif ya, kalian bisa gunakan ya. Nah, di sini juga ada CV. Kita download CV. Nah, otomatis dia akan menampilkan CV saya di sini ya. CV-nya berbentuk ATS ya, saya buatnya. Oke, mungkin segitu aja aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.